Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Al-Baqarah ayat 262. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina, orang-orang, yunfikuna, yang mereka menginfakkan, amwalahum, harta benda mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ada maknanya fi taatillah, dalam mentaati Allah. Ada maknanya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Ada maknanya ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma la yutbi'una, kemudian mereka tidak mengiringi ma anfaqu, sesuatu yang mereka infakkan, mannan, dengan menyebut-nyebut, membaca-baca, alal munfaqi alaih, atas orang yang diberi infak atasnya, atas orang yang diberi infak di atasnya, maksudnya penerima kebaikannya. Biqaulihim, dan perkataan mereka, mathala, sebagai contoh, qad ahsantu ilaih, sungguh aku telah berbuat baik kepadanya. Wajabartu halah, aku telah menutupi keadaannya, aku telah menanggung keadaannya. Jabara mana menampal. Wala adha, tidak juga diiringi infak yang diberikan dengan adzallah, menyakiti baginya penerima. Bidzikri dzalika, dengan menyebut demikian, ila ma lam yuhibbu, ila ma lam yuhibbu wukufahu alaih, kepada orang-orang yang tidak mencintai ia si penerima, akan taunya orang tersebut, alaihi, atasnya infak dan seumpamanya. Jadi dua hal yang perlu kita pahami dalam berinfak, dalam memberi, dalam bersedekah. Pertama, jangan disebut baik kepada orang itu,
atau kepada keluarganya, saya sudah banyak bantu kamu. Kecuali ayah kepada anak, orang tua kepada anak, tidak ada masalah. Itu mesti disebut kadang-kadang supaya timbul sikap balas budi, menghargai, menghormati dan sebagainya. Tapi kalau bukan ada tanggung jawab kita terhadap budinya, akhlaknya, kita tidak boleh menyebut apapun. Kemudian adza. Adza itu menyakiti si penerima, mungkin karena kita sampaikan, kita sudah membantu dia kepada orang yang dia nggak ingin orang itu tahu kalau dia dapat bantuan. Itu salah satu bentuk adza. Bentuk yang lain yaitu dipermalukan depan orang ramai. Uang tahun kemarin dah habis. Uang tahun kemarin ditanya, berapa kamu dikasih? 10.000. Itu termasuk adza, menyakiti. Nah, orang-orang yang berinfak untuk ketaatan kepada Allah, tidak menyebut-nyebut apa yang diberi, tidak menyakiti si penerima dan bentuk apapun, lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Sawabu infakihim, pahala infak mereka. Pahala infak mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nanti dia pulang ke akhirat, Masya Allah, sejauh mana keikhlasan yang dia punya, maka Allah akan berikan dengan ganjaran yang berlipat ganda, minimal 10 kali ganda. Kemudian bisa naik menjadi 700 kali ganda. Kemudian Allah lipat gandakan sesuai yang Allah mau, yang kita tidak mampu menghitungnya. Ketika dia mendapatkan pahala infak yang berlipat ganda, wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan di atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka gundah gulana di akhirat kelak. Tidak ada kesedihan di akhirat. Justru kesedihan akan menimpa orang-orang yang meninggalkan hartanya di dunia, yang pada hakikatnya akan hancur. Tapi tidak bagi orang yang telah membawa hartanya ke akhirat, yang hakikatnya akan ditransfer, akan dipindahkan ke surga yang akan ditempati. Kalau kita meninggal hari ini, maka semua yang kita punya itu tidak lagi punya kita, akan dilepas oleh orang secara paksa. Sendal jepit pun nggak bakal dibawa. Nah, nggak apa-apa sendal jepit, kasih aja dia sendal jepit. Jangan bid'ah. Mayat nggak boleh pakai sendal, bakalan nggak boleh pakai sendal. Jepit, pin buka, peci, jam tangan, cincin karet sekalipun. Maka sebuah keberuntungan adalah ketika kita pulang ke akhirat, sebagian besar harta yang kita punya itu sudah menunggu kita di akhirat. Berinfaklah, mau berinfak, tapi nggak ada yang berinfakkan. Begitu. Kalau ada uang, kita bangun pondok sendiri.
Kita beli tanah sendiri, kita bangun sendiri, kita siapkan kita gratis, kita siapkan tempat olahraga, tempat menontonnya kayak bioskop. Mau seru, mau serba mewah pokoknya. Nah, tapi kan nggak punya uang. Tak di mana itu disimpan. Masya Allah, belum tahu beritanya, belum ada informasi. Mimpi menghayal sudah, tapi mimpi belum. Kalau sudah mimpi, insya Allah berarti sudah ada kalamullah. Antum dah mimpi? Belum. Pondok besar, aula pakai AC, sound bagus, kemudian kamera di mana-mana, makan sedang. Nah, udah kebayang? Dari mimpi belum? Ya Rabbi, saya mimpi kemarin apa? Lupa melulu mimpi itu. Nah, Masya Allah. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang baik. Kalamun hasan, perkataan yang baik. Waraddun ala sa'ili jamilun. Nah, itu bukan bikin bingung dikit, karena jamilunnya itu naat ke raddun. Waraddun ala sa'ili jamilun, menolak atas orang meminta dengan cara yang baik. Artinya raddun jamilun ala sa'il, menolak yang baik kepada orang yang meminta. Kalau begitu ditulis nggak lama kita berpikir. Tapi ketika tulis raddun ala sa'il jamilun, lama kita pikir aja. Hanya sedikit aja digeser oleh musannaf, udah bikin berpikir lama. Jadi sebetulnya jamilun itu naat kepada raddun. Raddun jamilun ala sa'il, menjawab yang baik atas si peminta. Maaf Pak, maaf Pak, dulu belum ada. Memang betul belum ada. Wa maghfiratun lahu, dan memaafkan baginya si peminta. Fi ilha, di dalam ilha. Ilha itu memaksa. Tak ada minta memaksa deh. Bukan kita jengkel. Lagi pengamen nyindir ya. Tuh Pak Haji yang pura-pura tidur ada. Nampak Haji pura-pura tidur. Emang kita ngantuk? Bilang kikir. Enggak jawab salamnya. Bilang jawab salam wajib. Andai dia. Nyanyi itu dia mainkan nyanyi itu untuk nyindir semua penumpang. Itu mana ilha. Maafin saja dia. Maghfiratun lahu khairun, itu lebih baik, min sadaqatin yatsba'uha adha, daripada sedekah yang mengiringi akannya sedekah oleh adha, menyakiti. Daripada kita kasih nih, pergi sini, udah cukup pergi. Ada orang begitu, nggak baik. Itu termasuk tingkah laku nggak baik. Ketika datang pengemis, daripada dia berlama-lama di dekat kita, kita beri dia, suruh dia pergi.
Sedang makan misalnya, lapar Pak, 3 hari belum makan Pak, 3 hari belum makan kamu udah pingsan, masih bisa berdiri. Belum makan memang, tapi narkoba sudah kan? Kasih dia, dah. Pergi. Gua orang makan aja. Itu namanya yatba'uha adza. Mendingan nggak dikasih. Mohon maaf. Kenapa mohon maaf? Karena kita khawatir bahasanya, fisiknya, kemudian penggunaan uangnya dan sebagainya. Kalau kita tidak berkenan memberi, kita tolak secara baik-baik, itu lebih baik daripada memberi serta mengusir. Kalaupun memberi, jangan mengusir. Memberi itu dengan sopan, salaman, tak tangan dia, walaupun tangan dia itu maklum, taruh tangan dia. Takut corona, cuci lagi dan sabun. Tapi usahakan memberi kepada pengemis kalau sama jenis ya, untuk bersentuhan dengan tangannya. Nah, kamu beri begini. Kalaupun dalam kotak pun masukkan tangan kita gitu, taruh. Tapi jangan diangkat begitu. Ada juga nyumbang itu, taruh kotak, angkatnya begini. Jatuhnya dan naiknya beda. Khair. Jadi lebih baik kita tolak secara baik-baik dengan santun dan sopan daripada kita beri tapi kita sakiti. Bil manni, dengan kita sebut-sebut, au ta'yir, mempermalukan baginya si peminta dengan meminta-minta. Kamu buat begini, minta-minta. Begini Indonesia, hancur Indonesia ini. Gak boleh. Mungkin dia kuat, tapi gak boleh kita ngomong. Senang beri, gak senang jangan beri. Tolak secara baik, kelar, gak ada urusan. Nah, kecuali keluarga kita baru kita ceramahi. Nah, wallahu ghani, Allah maha kaya dari sedekah hambanya. Allah maha kaya dari sedekah hambanya. Sebetulnya Allah tidak butuh memberikan, meminta bantuan orang-orang kaya daripada menghidupi hamba Allah yang miskin. Allah cukup untuk memberikan makan kepada hamba-hambanya yang miskin. Allah nggak butuh sama orang kaya sebetulnya. Tapi Allah letakkan di situ peluang bagi kamu untuk beribadah. Halim, Allah Maha Penyantun. Bitakhiril uqubati anil mani wal mu'dhi, dengan menunda hukuman dari orang yang menyebut-nyebut pemberiannya dan dari orang yang menyakiti si penerima. Santun. Kalaulah Allah tidak santun, Allah perlihatkan di waktu yang sama, seperti yang berlaku kepada 2 orang miskin di zaman Bani Israel. Satu penderita botak, satu buta, itu yang bersyukur, satu lagi sopa. Datang kepada yang botak, malaikat pun menyamar botak seperti dia dulu. Dilihat dia kebayang dia itu botak begitu, miskin. Dan dia minta rambut, dikasih rambut yang gagah rambutnya. Kemudian dikasih ternak, berkembang biak. Kembali lagi malaikat yang wujud dia minta, dia hardik malaikat. Waktu yang sama apa yang terjadi?
Mati ternaknya, botak dia lagi. Nah, kalau Allah mau berbuat begitu hari ini, mampu. Tapi Masya Allah, tapi Allah tunda azab dari orang-orang yang menyakiti pemberi dan menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, jangan terima pemberian dari orang-orang yang menyakiti kita. Lihat-lihat orang memberi, ada enggak niat keikhlasan, ketulusan? Adakah niat lain di situ? Hati-hati. Diberi, minta jadi menantu. Nah, bahaya itu. Gak mau? Yudi dia. Kecewa saya. Uang selama ini gak ada gunanya. Hah? Betul? Uang selama ini gak ada gunanya. Itu maknanya Yudi. Lihat bapaknya dulu. Oh, nggak punya anak bapaknya. Alhamdulillah. Orang tua nggak saya Singapura. Tua. Nah, nggak ada Yudi. Nah, Masya Allah. Hati-hati benar. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan ini apa yang antum pikirkan? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Ujuraha, pahala-pahalanya sedekah, bil manni dengan disebut-sebut, wal adha dengan menyakiti, ibtalan benar-benar membatalkan, kalladzi seperti seseorang, artinya ka ibtali nafaqatil ladzi, seperti membatalkan infak. Nafaqah, infak itu sama, seperti membatalkan nafkah atau infak. Yunfiku malahu, yang ia infakkan hartanya, ria'an nas, dan dia ria kepada manusia. Ria'an nas itu kan masdar, maka ditakwil menjadi isim mustaq karena hal. Mura'iyan lahum, hal keadaan dia ria bagi mereka manusia. Pengen disebut, pengen disanjung, pengen dihormati. Memberi pengen dihormati, memberi pengen disanjung. Sehingga kalau bangun masjid itu mesti dengan nama dia, baru dia bantu. Ada satu penawaran bangunan masjid, saya siap bangun masjid itu, tapi nama saya masjid. Kata masyarakat nggak mau, masjid kami udah punya nama dari dulu. Akhirnya nggak jadi dibantu karena bukan nama dia. Masyarakat jujur pula, memang jujur sih perlu. Iya, nama kamu buat dua, kan ada masalah. Buat sebelah kanan masjid fulan, buat pula sebelah kiri masjid nama lama, kan dua namanya ada masalah. Memang nggak enak sih kalau ada yang mau buatkan pondok tapi bukan nama Darul Hijrah, Darul Jannah misal nama dia. Mau, tapi namanya nama saya buat itu, Abdullah Ja'far misalnya. Nggak mau kita, nggak mau, karena nama itu doa.
Nah, karena istijabahnya doa yang kita letakkan sebagai nama Darul Hijrah, maka kita adalah orang-orang yang hijrah dulu. Kira-kira berapa tahun hijrah itu berakhir? Setelah 13 tahun. Itu menurut prediksi Nabi. 13 tahun hijrah, dakwah di Makkah, baru hijrah ke Madinah, baru tetap kan 13 tahun lama. Terhijrah berapa tahun? Itu 5 tahun lagi pindah-pindahnya. Kalau sempat terjadi hal seperti itu, Masya Allah, mustajab sekali namanya. Sangat-sangat mustajab. Sangat mustajab. Nah, setelah 13 tahun hijrah ke Habasyah, hijrah Habasyah kali kedua, hijrah ke Taif, hijrah ke mana? 13 tahun hijrah ke Madinah, baru enggak hijrah lagi Nabi. 13 tahun. Sekarang 8 tahun. 5 lagi. Nah, setelah 13 tahun baru memiliki negara sendiri. Ini belum memiliki negara. Negara sewa, negara hutang, negara pinjam. Allahu Akbar. 63 tahun meninggal. Amin. Amin kata dia. Bismillah. Allahu Akbar. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Dia berinfak hanya karena ingin disebut, tapi dia sebenarnya tidak punya iman dengan Allah dan tidak beriman dan hari akhir. Wa huwa munafik, dia adalah orang munafik. Yang berinfak riya itu adalah orang munafik. Famathaluhu, maka perumpamaannya kamasalis Safwan, seperti Safwan. Allah. Safwan itu artinya hajarin amlas, batu licin. Safwan itu batu licin. Kawan saya di Kalimantan, katanya dia tinggal di Bali. Memang Bali ya, dari Kalimantan. Kata dia batu licin. Safwan batu licin. Ada nama Safwan. Alaihi turab, di atasnya batu ada tanah. Nah, ini kapan-kapan antum mandi di sungai, cari batu licin, taruh tanah di situ. Ambil pasir itu taruh di situ. Fa asabahu wabil, lalu menimpa akannya tanah oleh wabil. Wabil itu tafsirannya mataruz syadid, hujan lebat. Fatarakahu solda, maka meninggalkan ia hujan akannya batu, solda licinnya. Solban amlas, keras yang licin. La syai'a alaih, tidak ada sesuatu yang tersisa di atasnya. Bisa dibayangkan? Di sungai ada batu, atau di mana saja ada batu licin, kita letakkan tanah atau pasir di atas batu itu, tiba-tiba turun hujan lebat. Selepas turun hujan lebat, kita lihat satu biji pasir. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya alinea baru.
Libayani mislil munafikil mumfik, bagi menjelaskan perumpamaan munafik yang infak, ria'an nas, karena ria kepada manusia. Wa jumi'ad domiru, dibikin jamak domirnya, dibikin jamak domirnya bi'tibari makna alladhi, karena memperhitungkan makna alladhi. Nah, ini musannaf sudah mengajak kita berbicara tentang perbedaan bahasa awal mula ayat dengan pertengahan ayat. Coba lihat awalnya. Apa awalnya? Kalladzi yunfiku, kalladzi. Alladzi itu bentuk kalimatnya apa? Bentuk kalimatnya isim mausul mufrad. Isim mausul mufrad, tunggal. Kemudian fi'il setelahnya yunfiku, fi'ilnya juga mufrad. Malahu, hu-nya domir mufrad. La yu'minu, yu'minu fi'ilnya mufrad. Pamathaluhu, domir mufrad. Nah, tapi setelah pada ayat la yaqdiruna, padahal yang dibahas masih orang tadi, orang munafik yang infak tadi, yang ria karena manusia, masih itu yang dibahas. Tapi kok sudah berubah kepada bentuk jamak, la yaqdiruna, padahal kalimatnya dari tadi kan mufrad. Nah, dijawab itu kita memandang kepada mana alladzi. Alladzi itu termasuk isim mausul. Isim mausul itu termasuk lafaz am. Nah, berarti pembahasan di sini segitiga. Pertama ilmu sastra dibawa kepada ilmu nahwu, dibenturkan kepada ilmu usul fiqh. Nah, sastra, nahwu, usul fiqh. Tadi mufrad itu bicara apa itu? Nahwu. Ikhtilaf, ikhtilaf. Apa? Ihtiwal, peralihan lafaz dari mufrad kepada jamak, itu ilmu balaghah. Nah, kita melihat kepada makna alladzi. Alladzi itu manakan am. Kalau am berarti kan jamak, berarti kembali kepada ilmu usul fiqh. Nah, jadi nggak bisa dipisahkan. 19 cabang ilmu itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sulit untuk dipisahkan. Nah, kita ulang kepada lafaz ayat la yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak mampu atas sedikit pun mimma kasabu, dari apa saja yang telah mereka usahakan. Amilu, apa saja yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mampu atas sedikit pun mimma kasabu, dari apa saja yang telah mereka usahakan. Artinya amilu, apa saja yang telah mereka amalkan. Apa maksud tidak mampu itu? Maksudnya adalah ay la yajiduna lahu thawaban fil akhirah, mereka tidak akan mendapati baginya usaha yang mereka lakukan akan pahala di akhirat kelak. Kama la yujadu, sebagaimana tidak didapatkan ala safwan, di atas batu licin, syai'un, akan sedikit pun minat turabi,
dari tanah alladzi kana alaih, yang ada ia tanah di atasnya batu, li izhabil matarilah, karena sudah di bawah hujan baginya tanah, karena sudah di bawah hujan baginya tanah. Jadi di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita ilmu tamthil, ilmu perumpamaan-perumpamaan. Maka tamthil itu sesuatu yang mudah untuk dipahami bagi semua kalangan. Dan tamthil, mengumpamakan sesuatu, itu bagian daripada sastra. Ibarat ilalang dia tebuki, seperti mencupak asap. Ilmu tamsil. Nah, dalam tabligh itu namanya tamsil. Ada bukunya tuh, tamsil. Kita beli? Nah, itu modal bayar. Nah, tamsil itu bukan ilmu rendahan itu. Nah, tamsil itu adalah mahakarya daripada orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam memahami masalah. Dan Allah di sini mentamsilkan orang munafik yang menginfakkan hartanya karena riya. Allah ibaratkan seperti batu licin yang di atasnya ada tumpukan tanah, lalu datang hujan deras, maka sebutir tanah pun dia tidak temukan di atas batu itu. Seperti itulah perumpamannya di akhirat kelak. Dia pulang ke akhirat kelak, dia cari pahala dari infak sedekahnya, tidak didapatkan sama sekali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan pernah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Hati yang kafir, yang memang sudah kafir dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mati kafir sampai ke akhirat kafir. Itu nggak akan pernah dapat hidayah. Siapapun yang menyebabkan membawa hidayah kepadanya nggak akan tembus. Abu Lahab, paman Nabi sendiri, paman Nabi Abu Thalib, baik yang berpihak ke Nabi atau yang bermusuhan dengan Nabi. Karena memang sudah ditakdirkan Allah begitu. Dan untuk apa Allah takdirkan begitu? Supaya umat ini bersyukur ketika dapat hidayah. Kamu bukan paman Nabi, bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi, tidak sekampung dengan Nabi, bahasa Nabi pun tak mengerti, sunnah Nabi pun tak ada. Tapi dipilih menjadi Muslim, mestinya bersyukur jadi orang Islam. Karena Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang kafir. Artinya kafir dalam ilmu Allah. Titik. Nah, di dalam sunnatullah itu, dalam sunnatullah itu menciptakan satu berpasang-pasangan. Nah, di sini ketika Allah sudah memberikan perumpamaan daripada infaknya orang munafik, Allah juga memberikan perumpamaan infaknya orang beriman itu seperti apa. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan nafaqat, infak, nafkah, alladzina, orang-orang, yunfikuna, yang mereka menginfakkan, amwalahum, akan harta benda mereka,
ibtigha'a karena mencari, tolaba karena mencari, mardatillah keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, senangnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tathbitan min anfusihim, tathbitan dan kemantapan, karena kemantapan dari diri-diri mereka, memang dari dalamnya mantap. Tasbitan karena kemantapan dari diri-diri mereka. Kemantapan di segi apa? Tahqiqan lisawabi alih, karena memastikan bagi pahala di atasnya infak. Kalau kebayang-bayang dia pahala itu. Sama dengan orang nyabut lotre, semangat dia nyabut lotre, bayar lagi, beli lotre lagi, bayar lagi, lotre lagi. Apa yang dia bayangin? Hah? Itu hadiah yang bergantungan tuh. Pernah lihat? Antam pernah ikut nggak? Beli lotre berhadiah. Nah, digantungkan hadiahnya di situ tuh, baju, jam dinding, jam tangan murahan, sendal, kemudian dikasih di bawahnya lotre. Coba dia, baju, no, bayar lagi, beli lagi, cabut, senter, no. Kenapa dia mau gitu? Dari tadi 0, 0, 0 aja. Bayar, nggak ada untungnya. Dapat deh permen telur cecak satu situ. Kayaknya ini makan deh. Karena dia tahqiqan itu. Dia kebayang-bayang nampak hadiah itu. Sekarang orang beriman yang menginfakkan itu tasbitam yang putihim, membayangkan pahalanya di akhirat. Itu makna tasbitam yang anfusihim, tahqiqan memastikan bagi pahala di atasnya. Bi khilafil munafikin, lain halnya dari orang-orang munafik, alladzina la yarjuna, orang-orang yang mereka tidak mengharapkan akannya pahala. Kenapa mereka tidak mengharapkan pahala? Li ingkarihim lahu, karena mengingkarinya mereka baginya pahala. Bagi mereka tidak ada kehidupan setelah kematian. Pahala-pahala apa? Man itu ibtidaiyah. Min ibtidaiyah. Min mana? Min yang mana? Min anfusihim. Itu ibtidaiyah. Kama sali jannatin, itu seperti perumpamaan jannah. Jannah di sini maksud bustanin, kebun. Jadi seperti perumpamaan kebun bi rabwatin. Rabwah itu dua qiraat di situ. Boleh domara rubwatin, boleh fathahnya rabwatin, boleh rub, boleh rob. Artinya apa? Makanin murtafi'in mustawid, tempat yang tinggi yang datar. Tempat yang tinggi yang datar. Nah, ini Al-Quran berbicara tentang apa? Berbicara tentang ilmu pertanian. Nah, lokasi pertanian yang baik untuk perkebunan itu adalah tinggi datar. Untuk perkebunan tinggi datar. Kalau tinggi curam, itu nggak ada yang bisa tanam situ. Kalau datar rendah, habis oleh air bah. Tergenang sawit antum dengan air, banjir, mati dia. Sawah boleh rendah,
Tapi kebun jangan. Bustan itu murtafi'in mustawin. Cari tempat yang tinggi dan datar. Nah, itu yang mau beli kebun sawit. Asobaha wabil, menimpa akannya oleh hujan. Berarti cari tempat yang curah hujannya banyak. Jangan beli kebun sawit di Arab Saudi atau di Padang bagian bawah situ. Nah, bagian Darung tuh aman lah. Ntar sore hujan lagi kalau nggak jadi. Nah, asobaha wabil, menimpa akannya tanah oleh hujan. Sudah tinggi tempatnya, sudah datar, curah hujannya cukup. Fa'atats, maka memberikan ia kebun, maksudnya mengeluarkan ia kebun ukulaha dengan doma kaf, boleh juga dengan sakin kaf, boleh ukulaha kiraat pertama, boleh uklaha kiraat kedua. Artinya apa? Samaroha, buah-buahannya. Di'faini, 2 kali lipat. Mislai ma yusmiru ghairuha, 2 kali lipat sesuatu yang berbuah oleh yang lainnya. 2 kali lipat sesuatu yang berbuah oleh lainnya. Maka kalau tanah perkebunan tinggi, datar, curah hujannya cukup, itu hasilnya 2 kali lipat kebun lain. Fa illam yusibha wabil fatal, jika tidak menimpa akannya oleh hujan, maka minimal ditimpa oleh tol. Tol itu artinya matarun khafif, hujan ringan, namanya gerimis. Yusibuha, yang menimpa ia akannya kebun. Wa yakfiha, cukup ia gerimis akannya kebun. Kenapa cukup? Liirtifaiha, karena tingginya kebun. Karena tingginya kebun. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ketika kemarau panjang, ketika rumput sudah mengering, ketika tanaman di depan rumah sudah layu, coba lihat ke gunung. Lihat ke gunung, mati dia, subur masih. Kemarau panjang, gunung masih subur. Kenapa? Tanaman kita, padi sudah kering, ayam pun bisa mati. Orang salat istisqa, coba lihat ke gunung situ. Kenapa masih hidup di kemarau panjang deh? Irtifaiha. Nah, karena tempat yang tinggi itu. Nah, maknanya adalah tusmiru, dia akan berbuah. Tusmiru maknanya dia akan berbuah. Watazku, dan dia akan bertambah. Kasural mataru au qalla, sedikit hujannya, maaf, banyak hujannya atau sedikit hujannya. Mau hujannya banyak, mau hujannya sedikit, maka kebun itu tetap akan berbuah, tidak akan pernah putus dari buahnya. Fakadzalika nafaqat, maka begitulah infak man dzukir, orang-orang yang telah disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, mencari ridha Allah, dan keyakinan dalam hatinya untuk meraih pahala dari Allah. Tazku indallah, dia akan berkembang, bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kathurat
am qallat, baik dia bertambah banyak karena ikhlasannya tinggi, atau minimal bertambah sedikit karena ikhlasannya belum terlalu tulus. Yang jelas infaknya itu tetap akan berkembang. Bisa saja Allah kembangkan 1 kali 10 kali ganda, itu minimal. Bisa saja 1 kali 70, bisa saja berapa sesuatu yang Allah inginkan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa saja yang kamu lakukan maha melihat. Fayujazikum bih, maka Allah akan membalas kalian dengannya. Apa saja yang kita buat Allah lihat. Gak perlu cerita sama orang lain saya sudah berinfak. Gak perlu diberitahukan kepada orang lain saya sudah khatam Quran, saya sudah sholat duha, saya sedang i'tikaf, saya sedang umroh, saya sedang di Arafah. Ada gunanya? Kalau mau pajang foto itu foto berenang, itu riang nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Saya sedang di kebun teh, ria kamu ya, nggak apa-apa tuh ria. Saya sedang di depan Ka'bah, jangan. Oh Islami orangnya, nggak Islami itu, merusak amalnya. Pergi ke Ragunan berfoto sama monyet, itu nggak apa-apa dipajang. Orang bisa menilai kan. Nah, mana yang ganteng. Jadi nggak ada rianya. Ya enggak? Tahajud, sedekah, nyantunin anak yatim, bagi amplop fakir miskin. Itu semuanya menghilangkan amal. Wallahu bima ta'malun. Allah tahu dengan apa yang kamu lakukan. Allah melihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa saja yang kamu lakukan. Allah akan balas. Tidak perlu diinformasikan. Titik. Allah. Jadi sepintas Allah berbicara tentang perumpamaan daripada infak orang mencari ridha Allah, tapi di satu sisi Al-Quran telah mengajarkan ilmu pertanian. Nah, itu Ismail. Ini nggak perlu kuliah pertanian. Itu mau berkebun di Jambi. Cari kebun yang dataran tinggi, yang datar tapi, nah curah hujannya cukup. Jangan tanam bawang di situ. Kebun. Nah, kalau kebun tuh jeruk lah, jeruk kerinci kan. Atau gunung kerinci itu antum tanamin semua. Wah, berapa panennya itu? Satu gunung tuh, jeruk antum semuanya. Nah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Apakah menginginkan? Ayawaddu, apakah menginginkan? Ayuhibbu, apakah mencintai? Ahadukum, oleh salah seorang kalian, antakuna lahu jannah, bahwa ada baginya seseorang jannatun, maksudnya adalah bustanun, kebun, min nakhil, dari korma, wa anabin, dan anggur, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, anhar, oleh sungai-sungai. Mau enggak? Apakah salah seorang kan ingin hal seperti itu? Punya kebun kurma, punya kebun anggur yang ada sungai di dalamnya. Duduk di tepi sungai itu sambil makan buah anggur. Bikin saung di situ.
makan buah anggur, duduk di atas batu, masuk air, kaki ke dalam air sambil minum kopi, makan buah anggur. Dan bunyi burung, Masya Allah, kicauan burung terbang situ. Lalu ada hembuskan angin sepoi-sepoi, langsung bawa bantal tidur langsung. Enak kan? Kebun sendiri, mau nggak? Mau tentunya. Lahu fiha min kulli thamarat, yang baginya seseorang di dalamnya kebun itu samar, min kulli thamarat, buah-buahan, dari seluruh buah-buahan ada. Ini Allah awali ayat itu dengan bahasa apa? Bahasa apa? Yawaddu, ingin. Kalau diawali dengan bahasa yawaddu, ingin, itu menunjukkan keinginan manusia itu kebun yang di dalamnya lengkap buahnya. Dan ini Allah menyinggung soal mahabbah, kemuyulan, kecenderungan manusia. Antum mau buka usaha rekreasi? Nah ini Allah kasihkan rumus. Satu perkebunan, tanam semua pohon di situ, buahnya ada. Nah, masuk ke situ boleh makan buah apa saja. Ya jeruk, ambil jeruk, makan jeruk. Wih, ada manggis. Oh, ada durian. Alpukat, ada tomat, ada terung puyuh. Antum bayangkan kalau ada satu kebun, seluruh buah ada di situ. Mana kira-kira? Nah, buka restoran di situ. Sekali masuk 1 juta. Nah, banyak pengunjungnya itu yang kaya-kaya. Yang miskin lihat di pagar saja. Lihat, fiha min kulli thamarat, di dalamnya ada seluruh buah-buahan. Apalagi sekarang ada pohon-pohon mini kan, bagus. Mangga mini, kelapa mini, cengkeh mini, sayur mini, toba mini, semua mini-mini kumpulkan di situ semuanya. Apalagi antum bikin taman depan rumah, semuanya buah-buahan mini ada di situ. Min kulli thamarat wa qad asabahul kibaru, sungguh menimpa akannya oleh tua. Sungguh menimpa akannya oleh tua. Padu'ifa, dia sudah lemah, minal kibari, dari karena tua, anil kasbi, dari usaha. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan baginya seseorang ada keturunan-keturunan yang masih lemah-lemah. Artinya auladun sighar, anak yang masih kecil-kecil. Nah, ini terlambat nikah waktu itu. Usia bapak itu 60 tahun. Anaknya kelas yang paling tua itu kelas 6 SD. Nah, yang masih dalam kandungan masih ada, main minta mobil masih ada. Jadi kita pergi ke pasar, tanya, ini cucu udah berapa? Ini anak nih, bukan cucu. Nah, bisa dibayangkan, dia punya kebun, dari kebun itulah usaha dia, semuanya ada di kebun itu. Dia nggak sanggup lagi usaha, dia punya tanggungan banyak. Layak diruna alaih, mereka tidak mampu di atasnya usaha. Mereka semuanya mesti disantuni oleh ayahnya. Fa'asobaha i'sor, lalu menimpa akannya kebun yang merupakan sumber kehidupan oleh i'sor. I'sor itu artinya rihun syadida, angin kencang. Fihi narun, di dalam angin itu ada muatan api. Fahtarakat, maka terbakar ia kebun. Dulu ayatnya.
Kadzalik, seperti itu, kama bayyana ma dzukir, sebagaimana Allah jelaskan kepada kalian apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakum, menjelaskan oleh Allah bagi kalian al-ayat la'allakum tatafakkarun, akan ayat-ayatnya pasti kalian berfikir. Kembali kepada syarahnya, fafaqidaha, maka dia kehilangan akannya kebun. Faqidaha, kehilangan ia akannya kebun. Ahwaja makana ilaih, sesuatu yang sangat dia butuhkan kepadanya. Ahwaja makana, sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang pernah ada. Ilaiha, kepadanya. Wa baqiyahu, kekala dia sendirian. Wa auladuhu, dan anak-anaknya ajizatun, masih lemah-lemah. Mutahayyirin, keadaan anaknya pun bingung. Anaknya masih lemah-lemah, masih kecil-kecil. Mutahayyirin, bingung. La hilata lahum, tidak ada jalan keluar bagi mereka.
Nah, titik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian. Artinya zakku, bayarkanlah zakat kalian. Min thayyibat, dari yang bagus-bagus, jawad, yang bagus-bagus. Maka sabetum, apa yang kalian usahakan, minal mal, dari harta. Apa yang kalian usahakan dari harta yang bagus-bagus. Nah, itu sebabnya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka beliau memfatwakan kalau zakat perdagangan enggak boleh dikeluarkan dengan barang dagangan, mesti daripada nilai barang dagangan. Kenapa? Karena kalau diberikan kesempatan memberikan zakat perdagangan dengan barang dagangan, bakalan dikeluarkan yang enggak laris. Anda tinggal modal. Pedagang kain misalnya, zakat nih, berapa nilai zakatnya? 5 juta tahun ini. Coba carilah baju-baju yang enggak laku lagi. Nah, yang tinggal model, kumpulkan sarung, peci yang tinggal model, gamis yang tinggal model, yang robek dikit, yang cacat, tukang kain yang itu, kumpulkan, dinilai 5 juta, ada bagi. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh. Enggak boleh zakat yang barang dagangan, karena orang akan buat hal seperti ini. Dia akan berikan infak sesuatu yang jelek-jelek. Nah, jadi Allah katakan keluarkanlah zakat daripada yang bagus-bagus, sesuatu yang kalian usahakan dari harta. Kita lihat kikirnya manusia. Dari mana kita nilai? Antum kalau mau jajan, lalu bayar 10.000, lalu ada 3 lembar uang 10.000, satu bagus sekali, satu lusuk, satu lenyoy. Bayar yang mana, Mas? Hah? Padahal ngasih yang bagus pun 10.000, nggak ada ruginya. Tapi karena saking kikirnya, mahabbah kepada harta itu terlalu, nah cari yang lenyoy. Nah, ini kalau tiup angin robek nih. Nah, sih. Pasalnya kasih yang bagus. Tapi sifat kikir tadi itu, yang sama nilainya aja kikir. Nanya kan? Anda letoy. Apalagi Anda pakai isolasi ya, itu dulu yang dikasih itu. Orang nih ini bisa dipakai lagi itu enggak nih? Hah? 5.000 separuh, 2.000 separuh. Ini 3.000 harganya Pak nih. Kenapa? Separuh uang 5.000, separuh 2.000, jadi nilai 3.000. Nggak bisa. Itu kikirnya manusia. Apalagi kalau sampai dia mengeluarkan zakat dari panen padi, dari sekian sawah. Satu sawah Bare Solo, satu lagi Pandan Wengi. Kalau dimasak di situ kecium baunya ke sini. Yang satu lagi beras biasa. Apa sih itu? Beras biasa tuh bakalan keluar. Nah, wajibnya adalah berapa persen dari sawah yang berasnya biasa, berapa persen daripada Pandan Wengi, berapa persen dari Bare Solo, nah itu setiap persennya itu dikeluarkan. Itu wajibnya. Bagusnya semuanya dari Pandan Wengi. Nah, enggak boleh itu semuanya ditipe rendah semuanya. Itu zakatnya. Enggak boleh. Berikan kepada Allah yang terbaik. Wa min thayyibati ma akhrajna, berikanlah dari yang baik-baik sesuatu yang kami keluarkan bagi kalian minal ardi. Bukan kalian yang menarik itu umbinya biar keluar, tapi kami yang keluarkan bagi kalian dari ardi, muka bumi.
minal hubub, dari biji-bijian, wathimar, buah-buahan. Wala tayammamu, itu jangan artikan jangan tayamum. Wala taqsudu, jangan kalian mencari-cari al-khabitha ar-radi'a, yang jelek, minhu, darinya, al-mazkur, yang telah disebutkan. Tunfikunahu, kalian infakkan akannya yang jelek, fiz zakah, untuk zakat. Tunfiku itu ihrabnya hal daripada domil tayammamu, hal kadang kalian menginfakkan akannya yang jelek. Jangan. Walastum biakhidhihi illa antumidu fih, tidak adalah kalian dengan mengambilnya, tidak adalah kalian dengan mengambilnya, artinya yang jelek, jikalau kalian memberikan akannya yang jelek pada hak-hak kalian. Jikalau kalian memberikan akannya yang jelek pada hak-hak kalian, kecuali hal kadang kalian memejamkan mata padanya. Tu'midu fih, memejamkan mata padanya. Abu Bakar suruh kutip sampah, ada satu plastik, ada kuning situ, ada lalatnya. Coba kutip, mana cara antum ambil? Mengejamkan mata. Nah itu pagi ini antum ambil? Enggak lah, pasti kejam ke mata, kecilkan volume lubang hidung, itu buang secepatnya ingin membuang. Nah, kata Allah, barang-barang jelek yang kalian infakkan, yang kalian berikan sebagai zakat, kalian sendiri ketika ngambilnya pengen memberikan, itu dalam kondisi memejamkan mata, gak senang, ada urus-urus, dibagi cepat. Nah, begitu dia dengan barangnya. Lalu kenapa dengan barang-barang begitu diberikan sama orang lain? Kalau sedekah nggak ada masalah, tapi ini zakat sebagai kewajibanmu, nggak boleh. Nah, zakat itu bukan mensortir barang jelek, baik dalam pertanian maupun dalam perdagangan. Bukan untuk mensortir, tapi untuk memberikan pada orang lain apa yang baik, berapa persen yang baik, begitu persen, second persen juga yang kita keluarkan. Bitasahul, dengan cara mudah atau gampang. Wagaddil basar, dan memejamkan mata. Fakaifa tu'adduna minhu haqqallah, bagaimana kalian menunaikan darinya akan hak Allah, yang pada hak kalian sendiri kalian tidak mau menerima, yang kalaupun itu hak kalian, kalian akan ambil dengan memejamkan mata. Lalu kenapa kalian bisa mengeluarkan dari benda jelek tersebut, itu hak Allah? Padahal dari awal Allah katakan tadi apa? Ma akhrajna lakum, kamilah yang telah mengeluarkan dari kalian dari muka bumi, kami keluarkan kepada kalian yang baik-baik. Ada juga sebagian yang jelek sebagai cobaan. Lalu kenapa kalian berikan kepada kami yang jelek? Kalian ambil yang baik. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghaniyun, Allah maha kaya, an nafaqatikum, daripada infak-infak kalian. Allah enggak butuh infak-infak kalian. Hamid, Allah maha terpuji. Mahmudun ala kulli hal, terpuji di atas setiap keadaan. Nah, lalu kenapa di dalam diri kita ketika ingin bersedekah, lalu kebayang nanti habis uang, kemudian bagaimana untuk tabungan ke depan, nanti bagaimana kalau tua, kalau diinfakkan sekarang. Nah, ada terpikir begitu?
Mang iya. Ketika menginfakkan apa? Hah? Nah, Allah jawab dalam Al-Quran, As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setanlah yang mengancam-ngancam kalian akan kefakiran. As-syaitanu, setanlah ya'idukum yang mengancam-ngancam akan kalian faqra, akan kefakiran. Yukhawwifukum bih, yang menakut-nakuti kalian dengannya kefakiran. In tasaddaqtum, jika kalian bersedekah. Ismail, sudah itu yang banyak-banyak, nanti miskin. Itu setan punya bisikan. Fatamassaku, maka kalian akan menahan diri. Fatamassaku, maka kalian akan menahan diri, gak mau terlalu loyal. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan akan perintahkan kalian dengan perkara keji. Dengan perkara keji, bakhil, kemudian tidak mau bayar zakat. Dan sangat aneh kita lihat, ketika dia memberikan sesuatu untuk fisabilillah, sumbangan anak yatim, sumbangan masjid, diberikan satu jumlah yang jumlah itu dianggap besar, tapi di waktu yang sama, jumlah yang sama dengan gampang diberikan untuk permainan. Dengan gampang diberikan untuk permainan. Tapi ketika nyampai di masjid, memasukkan ke kotak infak, itu katanya besar nilai, besar. Pas itu dia pergi ke pasar, ada mainan PS misalnya, berapa harganya? Berapa mas? Ketahuan punya PS. Gampang aja dia beli. Mercon dia beli, dia bakar meledak, gampang saja. Tapi ketika masjid besar dah. Tapi kalau selepas dia nggak mau berinfak di masjid, lepas itu dia makan uangnya, kenyang dia, itu alhamdulillah, masih logika gitu. Tapi setelah dia tahan infak di masjid, tapi di luar dia bakar, dia belikan rokok, dia bakar itu. Dibelikan petasan, aneh gitu. Nah, disitulah bermainnya setan. Setan dia akan perintahkan kita untuk bakhil, kemudian berbuat yang keji. Tapi wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan kepada kalian alal infaki, di atas infak, maghfiratan min, akan keampunan darinya Allah Subhanahu wa taala. Li zunubikum, bagi dosa-dosa kalian. Allah akan janjikan keampunan dari Allah bagi dosa-dosa kalian. Wa fadla. Apa itu fadla? Rizqan khalifan min, rezeki pengganti darinya infak. Itu janji Allah. Allah akan janjikan rezeki pengganti darinya infak. Wallahu wasi'un fadluh. Allah maha luas anugerahnya, Allah maha luas karunia-Nya. Alim, Allah maha tahu dengan orang yang berinfak. Gak usah mengaku, gak usah menuduh. Kenapa ya? Saya sudah infak tapi Allah gak luaskan rezeki saya. Allah maha tahu siapa yang infak, dan Allah tahu siapa yang ikhlas dalam infaknya, dan Allah mampu untuk membalas daripada apa yang diinfakkan. Sehingga ada rumus
Kalau butuh uang 1 juta, nyumbang dulu 100.000. Pernah coba? Belum dicoba no. Coba di 10.000 dulu. Nggak sanggup 100.000. Benar nggak ya? Nah, salah seorang tabi'in, orang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih buah delima. Tuan. Tunggu ya. 9. Bukan punya saya nih. Bukan punya saya. Bukan punya tuan, bukan. Punya saya 10, bukan 9. Kenapa 10? Saya nyumbang 1 delima tadi. Maka Allah akan balas 10, bukan 9. Ditolak dia. Ini bukan punya saya. Ada yang punya orang itu. Mungkin buat delima dia kasih sama kawannya 1, minta pula 12. Kan dia. Jadi kembalinya 9, nggak 10. Nggak lama setelah itu baru datang buat delima 10. Ini punya saya. Nah, mulai dari 1 biji buah delima. Datang nggak kira-kira? Hah? Tuh sumbangkan 1 jeruk, balik nggak 10 jeruk? Kalau nggak balik, berarti belum ikhlas. Allah. Nah, khair. Wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan kepada kalian atas infak itu keampunan dari Allah dan rezeki pengganti dari infak. Untuk membalasnya oleh Allah 1 dibalik 10 itu mudah. Allah itu maha luas anugerahnya dan tidak perlu didata. Allah tahu dengan orang yang menginfak, nggak akan salah. Yu'til hikmata man yasha, Allah akan berikan hikmah kepada orang yang Allah mau. Allah akan berikan hikmah kepada orang yang Allah mau. Apa maksud hikmah? Ilman nafi'al muaddi ilal amal. Ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan kepada amal. Ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan kepada amal. Itu hanya Allah hanya beri pada orang yang Allah mau. Saya dipahami maksud ayat ini? Kenapa Allah sebut ayat ini? Hah? Apa kira-kira hubungan ayat sebelumnya? Kata Allah, walaupun seluruh kalian membaca Al-Quran, walaupun seluruh kalian membaca ayat ini, walaupun seluruh kalian mempelajari tafsir ayat ini, tapi tidak akan semuanya mampu mengamalkan. Dah tahu ayat ini dan? Bisa diamalkan? Yu'til hikmata may yasha. Allah hanya memberikan hikmah, ilmu yang bisa membawa kepada amal kepada orang yang Allah mau. Hanya orang yang Allah mau. Bukan berarti setelah tahu rahasia ayat ini, lalu akan banyak orang-orang bersedekah, lepas itu akan pulih kehidupan manusia dari hasil sedekahnya, akan membaik ekonomi umat. Setelah dia tahu ayat ini lalu mengamalkannya, enggak bakal. Kenapa? Tahu tidak cukup. Nah, belajar tidak cukup. Tapi yuktil hikmata may yasha. Allah akan berikan hikmah, ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan amal hanya pada orang yang Allah mau. Semoga Allah jadikan kita orang-orang diinginkan oleh Allah. Amin. Wa may yuktal hikmata, siapa saja yang sudah diberikan hikmah, kemampuan mengamalkan ilmu yang diketahui, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kenapa dikatakan kebaikan yang sangat banyak? Limasirihi ila sa'adatil abadiyah, karena kembalinya kebahagiaan yang abadi. Karena tempat kembalinya
kebahagiaan yang abadi. Maka satu anugerah dari Allah kalau ada ilmu agama yang bisa kita rutinkan dalam amal. Satu anugerah yang sangat besar. Nah, karena yang kita bahas adalah infak, maka rutinkan setiap Jumat infak. Minimal setiap Jumat. Nah, nggak perlu banyak-banyak. Penting rutin. Nah, lepas itu bertahap setiap hari. Setiap hari bagaimana caranya? Berhenti sebelum kawan-kawan berhenti makan, ketika lauknya masih enak. Nah, itu infak itu. Tapi kalau berhenti kita lauk habis, semuanya berhenti. Enggak nasi putih doang. Ini nasinya masih banyak, lauknya masih banyak. Kalau kita lanjutin makan ada beberapa ronde lagi, tapi kita berhenti sesaat, memberikan peluang bagi yang lain untuk lebih banyak. Itu namanya infak. Nah, bukan tiap kali makan, satu waktu saja setiap hari. Waktu yang mana kira-kira? Itu mana infak setiap hari. Nah, Allah tidak lihat nilai. Allah tidak lihat nilai. Karena infak bukan dinilai dari nominal, tapi infak seseorang dinilai pada persentase harta miliknya. Maka di saat-saat enggak punya uang itulah kita bisa berinfak dengan persentase yang besar. Amanah berapa? 10.000, infakkan 10.000. Berarti antum sudah menginfakkan seluruh hartanya fisabilillah. Nah, daripada punya 1M, mampu menginfakkan 1M langsung? Enggak mampu. 10.000 mampu. Berikan saja, habis. Ya Allah, apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasul. Orang kaya itu besar, tapi di akhirat kelak belum tentu. Infak orang miskin bisa saja lebih besar. Kenapa? Karena dia persentase, bukan nominal. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasul, berapa yang kamu tinggalkan? Nah, jawabannya bukan sekian bukan sekian dinar, bukan sekian dirham, tapi setengah. Kata Sayyidina Umar, setengah yang saya bawa. Setengah. Kan persentase itu? Sayyidina Utsman sepertiga. Sayyidina Abu Bakar semuanya. Semuanya harta Sayyidina Abu Bakar itu tidak mengalahkan sepertiga harta Sayyidina Utsman. Jadi sepertiga harta Sayyidina Utsman lebih banyak daripada semua harta Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Utsman termasuk yang kaya. Tapi dinilai bukan yang banyak, tapi seperberapa. Kan gampang? Nah, berarti orang miskin dan orang kaya dalam peluang berinfak itu sama. Karena dinilai bukan nominal. Pengurus masjid nilai nominal. Nah, yang menyumbang sekian dapatkan SAL Palestina, kan? Penyumbang 100.000 enggak dicatat namanya. Bisa saja 100.000 itu semua uang dia diberikan. Allah nilainya lain, orang nilainya lain. Wa ma yazakkaru, tidak ada yang bisa mengingat, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran. Pada kalimat yadzakkaru itu ada idgham ta kepada huruf asal dzal. Asalnya adalah yatadzakkaru, yatadzakkaru. Karena apabila bab tafa'ala, fa fi'ilnya huruf dzal, maka boleh dengan titak jadi dzal. Jadi yatadzakkaru jadi yadzakkaru. Maknanya apa? Yasta'izu. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang punya akal. Hanya orang-orang yang punya akal yang bisa mengambil pelajaran. Titik. Ya Allah, cukup insyaallah.
Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.